Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Hai guys, welcome back to Rian Prana Channel from YouTube to the World. Balik lagi di YouTube channel aku yang membahas tentang healthy dan informasi rumah sakit serta tentang dunia pekerjaan. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang 6 ciri-ciri lowongan pekerjaan yang bodong ya guys. Seperti yang kita ketahui sekarang ya guys ya, di zaman pandemi sekarang ini susah sekali atau sulit sekali mencari pekerjaan. Nah, susahnya inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya guys, seperti calo dan sebagainya. Untuk itu, supaya kita terhindar dari hal tersebut, inilah 6 ciri-ciri yang dapat saya bagikan kepada Anda. Dan sebelum kita lebih lanjut, tolong subscribe, komen, dan share video ini kepada teman-teman Anda ya. Ciri yang pertama dari lowongan pekerjaan yang bodong adalah mudahnya persyaratan yang diajukan guys. Perusahaan profesional, apapun posisi pekerjaan yang diberikan, pastilah dengan persyaratan yang agak sedikit rumit. Apa tujuannya dengan persyaratan yang susah? Adalah untuk menyaring memang benar-benar pelamar itu yang mempunyai kualifikasi dan skill tertentu. Jadi kalau syaratnya sangat mudah, itu sudah dipastikan adalah lowongan pekerjaan yang bodong. Seperti hanya dengan posisi sebagai staf, namun syaratnya itu hanya sekedar KTP ijazah doang, yang tanpa harus ada skill tertentu yang diminta oleh perusahaan. Nah, jika kalian menemukan persyaratannya sangat mudah, sangat berhati-hati ya guys, karena ini adalah penipuan atau pekerjaan bodong yang dapat merugikan kita nanti. Ciri yang kedua adalah dengan menjanjikan gaji yang sangat besar guys. Lowongan yang memang benar-benar mencari pekerja yang baik dan benar itu adalah dia tidak mencantumkan gaji di awal, karena itu adalah bagian dari negosiasi kita sebagai pelamar dengan HRD. Jadi apalagi tidak masuk akalnya itu adalah dengan posisi A namun gaji dengan sekitar ya di atas rata-rata UMR, itu sangat tidak logis sekali. Jadi gaji tersebut adalah sesuai dengan kemampuan dan posisi yang diminta oleh perusahaan. Jadi sangat tidak logis jika posisi A namun dengan gaji yang tertera di dalamnya itu adalah sekitar di atas UMR seperti itu. Nah, jadi itu sangat tidak logis sekali. Jadi berhati-hati juga, karena ini adalah salah satu syarat dari lowongan pekerjaan yang bodong. Ciri yang ketiga adalah nama perusahaan terdengar asing guys. Jadi kalau kita mendapat informasi lowongan pekerjaan, jika nama perusahaan tersebut terdengar asing, coba kita cross check dulu di internet. Dan apalagi ya kalau perusahaan tersebut berada di lingkungan kita sebagai pribumi, pasti kita tahulah bahwa nama perusahaan ini jelas dan memang ada izinnya dari pemerintah seperti itu ya guys. Nah, jadi kita harus cross check dulu apa sih jenis dari perusahaan ini, dia memproduksi apa, payung hukumnya bagaimana dan sebagainya. Itu harus kita teliti-teliti ya guys, karena kenapa? Supaya kita terhindar dari lowongan pekerjaan yang sehingga sangat merugikan bagi kita sendiri. Ciri yang keempat, alamat perusahaan berbeda yang ada di internet. Nah, ini patut kita curigai ya guys. Jadi kalau kita melihat di internet posisinya di kawasan industri, namun tempat tesnya itu nanti itu di ruko dan sebagainya. Ini yang sangat sering terjadi sekali ya guys. Banyak teman-teman tertipu di sini. Jadi kita harus cross check dulu sama nggak tempat tesnya nanti, ataupun dia mencantumkan alamat perusahaannya tersebut memang sesuai yang berada di kawasan industri. Nah, kalau memang ada berada di kawasan industri itu sangat meyakinkan sekali. Namun jika kita cek bahwasannya itu di kawasan ruko, biasanya itu sangat bodong sekali ya guys. Jadi jangan percaya, kita harus teliti juga, karena biasanya terdapat perbedaan. Kalau memang lowongan pekerjaan tersebut memang asli, ya sama, tempat tes dan alamat perusahaan itu sama. Terkadang yang bodong beda, nantinya itu tempat tes interviewnya sama di perusahaan itu berbeda sekali. Nah, ini patut dicurigai ya guys. Yang kelima adalah perhatikan alamat email perusahaan atau HRD. Biasanya kalau perusahaan tersebut sudah besar, otomatis emailnya pun itu email yang berbayar. Kalau masih menggunakan, mohon maaf, yang kayak Gmail ataupun Yahoo, itu sangat kita harus perhatikan juga, benar nggak sih seperti itu. Karena
sekelas perusahaan yang memang sudah besar itu pasti nggak mungkin dong dia menggunakan email yang tidak berbayar. Otomatis kan mudah sekali nantinya dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, perusahaan yang memang profesional pasti yang berbayar. Jadi hindari jika melihat emailnya tersebut ya masih yang standar seperti kita gunakan, itu harus dicurigai juga. Karena kenapa? Banyak sekali hal-hal yang ditemukan di lapangan seperti itu. Dan tips yang terakhir adalah belum apa-apa sudah meminta bayaran yang berkedok dengan biaya administrasi. Nah, ini jelas sekali bodong ya guys. Perusahaan yang memang benar-benar mencari karyawan baru otomatis tidak meminta sebayaran sepeser apapun. Apalagi perusahaan ini adalah sekelas yang memang sudah besar, atau nggak mungkin dong dia memungut biaya receh seperti itu ya. Apalagi dengan berkedok administrasi, bayar dulu di awal 100 sampai 500 ribu. Ini sangat-sangat tidak logis sekali guys. Jadi harus diperhatikan secara detail dan kita mempertanyakan untuk bayaran di awal ini untuk apa seperti itu. Nah, jadi biasanya lowongan bodong ini dilakukan oleh calo-calo yang tidak bertanggung jawab seperti dia. Jadi dia minta di awal dan sebagainya. Nah, untuk itu carilah pekerjaan yang resmi seperti di yayasan yang memang yayasan bekerja sama dengan perusahaan, ataupun kita melihat lowongan tersebut di website ataupun sosmed dari perusahaan yang resmi seperti itu ya guys. Oke, itu saja tips dari saya bagaimana ciri-ciri dari lowongan pekerjaan yang bodong. Untuk itu mari kita berhati-hati karena pekerjaan ini memang butuh bagi kita, tetapi kalau bodong ya kita sendiri yang rugi seperti itu guys, karena ketidaktelitian kita. Mungkin itu saja, thank you for watching dan jangan lupa subscribe, comment, and share video ini kepada teman-teman. Thank you for watching.